Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Allah. Siapa di sini yang nggak tahu dengan McDonald's? Mungkin ada yang suka makanan cepat saji ini, atau mungkin juga enggak ya. Tapi kalau nggak tahu McDonald's sih kayaknya kebangetan gak sih? Dan gue yakin nggak banyak penggemar McDonald's yang mengenal namanya. Namun sosok ini memiliki peran penting dalam pengembangan perusahaan raksasa makanan siap saji itu. Didirikan oleh dua bersaudara, Richard dan Maurice McDonald, restoran ini makin beranak pinak dengan sentuhan tangan pengusaha Ray Kroc. Gimana bacanya Kroc ya? Kroc. Pionir industri makanan cepat saji ini berhasil menyebarkan McDonald ke seluruh dunia dengan jumlahnya mencapai 37.241 gerai pada 2017. Pernahkah kamu terpikir bagaimana Kroc mampu membawa McDonald ke berbagai negara? Raymond Albert Kroc, yang dikenal juga dengan nama Ray Kroc, adalah seorang pengusaha asal Amerika Serikat yang membawa revolusi dalam industri makanan cepat saji dan menjadikan McDonald's sebagai rantai makanan cepat saji terbesar di dunia. Sempat juga disebut oleh Harvard Business School sebagai setara dengan sektor jasa dari Henry Ford. Ray Kroc memiliki awal kisah kesuksesan yang sangat sederhana. Awalnya, Ray Kroc ini menjual berbagai barang seperti cangkir kertas, mixer milkshake, sebelum melakukan kontak dengan McDonald bersaudara, yang menjalankan usaha makanan cepat saji kecil yang populer di California pada usia 51 tahun. Dan selanjutnya, Ray Kroc memperoleh waralaba McDonald's Corporation skala kecil dan mengubahnya menjadi salah satu perusahaan makanan cepat saji paling sukses di dunia. Wow. Ray Kroc akhirnya membeli perusahaan tersebut pada usia 59 tahun. Dia juga menggunakan standarisasi untuk memastikan bahwa produk makanan McDonald terasa sama di semua gerai. Kadang-kadang kan ada ya, yang banyak cabang gitu. Tapi ketika kita cobain di satu cabang ini rasanya enak, tapi ketika ada di cabang lain nih, cabangnya terdekat gitu ya, ternyata rasanya beda gitu. Tapi si Ray Kroc ini mengusahakan ke semua gerainya bahwa rasanya sama. Itu kenapa motor ada padahal jam 12, guys. Lanjut. Ray Kroc merevolusi industri restoran Amerika Serikat dengan sistem operasi dan pengiriman yang baru dan juga berkembang. Di akhir hidupnya, Ray Kroc memiliki 7.500 gerai McDonald's di seluruh dunia. Dengan penjualan kotor sebesar 8 miliar US dollar atau saat ini setara dengan 114 triliun. Kalau salah maafin ya, koreksi aja. Wow, siapa sih sebenarnya Ray Kroc ini? Dia itu dari mana? Bagaimana bisa? Kita langsung ke profilnya. Masa kecil Ray Kroc Raymond Albert Kroc lahir pada 5 Oktober 1902 di Oak Park, sebuah desa yang berbatasan dengan kota Chicago di negara bagian Illinois. Kedua orang tuanya berasal dari Ceko dan Ray Kroc adalah anak pertama atau anak tertua ya. Ayahnya, Alois Louis Kroc, berasal dari desa Bossy dekat Plazeo di Bohemia. Ayahnya ini adalah lelaki yang sangat amat disiplin ya. Ia bekerja di perusahaan telegraf Western Union dan sukses dengan mencapai posisi tinggi dalam organisasi tersebut. Dia juga seorang penggemar baseball, sama seperti anaknya, yaitu Ray Kroc ini ya. Ibunya bernama Rosemary Nihra, gimana bacanya, pokoknya ada nanti. Lahir di Illinois, dan ia adalah wanita yang penuh kasih sayang dan seorang ibu rumah tangga yang handal. Ia juga pandai bermain piano, menghasilkan uang ekstra dengan memberikan pelajaran kepada anak-anak dan juga orang dewasa. Jadi kayak guru les lah ya. Ray juga belajar piano dari ibunya dan menunjukkan kedekatan yang alami. Ray memiliki dua adik laki-laki, yaitu Robert dan juga Lorraine.
Sebagai anak-anak, Ray Kroc dan Bob memiliki kecenderungan yang sangat berbeda dan keduanya sering merasa kesulitan bahkan untuk berbicara satu sama lain. Namun mereka semakin dekat seiring bertambahnya usia. Sementara ini Bob tuh rajin belajar ya, demikian juga sama si Ray. Ray Kroc ini sangat suka banget baca atau buku novel ya. Ia juga memimpikan rencana rumit untuk membuatnya bekerja dengan giat dan mendapatkan julukan Danny Daydreamer. Tapi mimpinya itu nggak pernah berhenti sampai di situ aja. Dari masa kecilnya, Ray menunjukkan banyak tekad dan kepercayaan diri. Dia juga anak yang cukup cerdas, pekerja keras, dan pada saat belajar di Lincoln School di Oak Park, ia unggul dalam debat dan menunjukkan kemampuan untuk meyakinkan orang dengan mudah. Jadi orangnya cukup percaya diri ya. Saat belajar di sekolah tata bahasa, Ray mulai mendapatkan uang tambahan dengan melakukan pekerjaan sampingan di toko bahan makanan dan juga toko obat. Kemudian, ia mulai menjual limun juga di sebuah kios di luar rumahnya. Ini adalah pekerjaan pertamanya dengan bisnis makanan. Dan pada tahun 1916, di usia 14 tahun, Ray bersama dengan dua temannya membuka toko musik yang disebut Ray Kroc Musim Emporium. Dan ia menjual lembaran musik sambil memainkan piano, namun tokonya tersebut ditutup setelah beberapa bulan. Nggak tahu nih, nggak ada kejelasan kenapa ditutupnya ya. Dan Ray akhirnya kemudian bekerja selama beberapa bulan di air mancur soda pamannya, di mana dia semakin mengasah keahlian menjualnya. Jadi dia nggak pernah berhenti buat keluar dari situ, udah gitu santai-santai, enggak, dia langsung kerja lagi. Disinilah ia belajar bahwa senyum kecil dan menunjukkan antusiasme dapat membuat seseorang membeli lebih banyak dari yang sebenarnya ia targetkan. Dan pada tahun 1917, setelah menyelesaikan tahun keduanya, Ray memutuskan untuk bergabung dengan Perang Dunia Pertama yang sedang berlangsung. Ia bertugas sebagai pengemudi ambulans, tetapi saat berusia 15 tahun, ia tidak memenuhi syarat untuk layanan seperti itu. Dan ia nggak berhenti lagi nih sampai sini. Agar dapat bergabung dengan Palang Merah Amerika dan kemudian dikirim ke Connecticut untuk pelatihan. Ia berbohong tentang usianya. Dan setelah itu ia diperbolehkan untuk melayani di Prancis. Tetapi perang pun berakhir sebelum dia bisa dikirim ke luar negeri. Itu belum juga dikirim, dia udah perangnya udah selesai. Dan Ray Kroc kemudian kembali ke Chicago dan atas desakan ayahnya, ia bergabung kembali dengan Lincoln School untuk menyelesaikan sekolahnya. Karir Ray Kroc pada tahun 1919, pada usia 17 tahun, Ray memulai karirnya di bidang penjualan dengan menambahkan penghasilan sebagai seorang pianis di klub malam atau sebagai DJ di stasiun radio lokal. Selanjutnya, Ray memegang perangkaian pekerjaan menjual segala sesuatu mulai dari real estate di Fort Lauderdale hingga aksesoris dan barang-barang hiasan. Ray juga bergabung dengan American Stock Exchange di New York dan pada akhirnya usia 21 tahun, ia mendapatkan pekerjaan tetap pertamanya sebagai seorang salesman di perusahaan Lily Tulip Paper Cup. Ray adalah sosok yang masih muda, ambisius, dan pekerja keras. Ray berkeliling ke seluruh negeri menjual cangkir kertas. Ia mengurus kebutuhan para pelanggannya dan berusaha untuk selalu tetap berhubungan dengan mereka, dan segera ia mulai terhitung sebagai salah satu salesman top dalam perusahaan. Pada tahun 1938, saat menjual cangkir kertas, Ray bertemu dengan seorang pria bernama Earl Prince. Dia telah menemukan sesuatu yang disebut multi-mixer, yang sebenarnya merupakan mixer milkshake dengan 5 spindle. Biasanya, pengocokan seperti itu memiliki hanya 1 spindle yang menghasilkan 1 milkshake, sedangkan multi-mixer itu dapat menghasilkan 5. Dan pada saat itu, setelah 16 tahun bekerja di perusahaan Lily Tulip Paper Cup, Ray merasa mulai agak frustasi ya.
Menyadari bahwa multi-mixer memiliki potensi besar, ia memperoleh hak pemasaran eksklusif untuk produk tersebut dan pada usia 37 tahun, ia melepaskan pekerjaannya dan keluar dari zona nyaman setelah 16 tahun. Pada awalnya ya, ia berhasil menjual 8.000 mixer di tahun yang baik. Perlahan-lahan prioritas orang mulai berubah dan para pelanggan utamanya mengalami masalah dan menghasilkan penurunan dalam penjualannya. Keadaan ini mempengaruhi penjualannya yang semakin menurun. Pada tahun 1954, kita fast forward aja 1954, karena situasinya agak suram, Ray memperhatikan bahwa satu restoran di San Bernardino terus memesan mixernya dalam jumlah yang besar. Karena penasaran, ia mengunjungi dan mendapati restoran itu adalah restoran drive-in tanpa pengaturan tempat duduk di dalamnya yang dijalankan oleh dua saudara lelaki, yaitu Richard dan juga Maurice McDonald. Dalam kunjungannya, ia menemukan bahwa restoran tersebut menggunakan sistem tertentu untuk menyiapkan dan menjual sejumlah besar makanan dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, menu yang ditawarkan masih terbatas nih pada burger, keju, hamburger, kentang goreng, minuman, dan juga milkshake. Tetapi penjualan dari restoran itu sangat besar. Karena merasa kagum dengan restoran itu, Ray mulai mondar-mandir di sekitar tempat parkir, berbicara dengan para pelanggannya, dan mendapati bahwa mereka datang ke sini secara teratur karena hamburger yang dijual itu murah, termasuk kentang gorengnya. Dan Ray segera memimpikan rantai restoran milik dua bersaudara McDonald yang masing-masing akan menggunakan 5 hingga 8 multi-mixernya. Ketika dia berbicara dengan pemilik McDonald bersaudara yang pada awalnya tidak menunjukkan minat, tetapi pada akhirnya Ray meyakinkan mereka untuk memberikan hak eksklusif untuk bekerja sama dengan McDonald bersaudara. Pada saat itu Ray Kroc berusia 52 tahun ya, ia sedang menderita juga diabetes dan radang sendi. Namun dia tahu bahwa dia tidak boleh melewatkan kesempatan itu nih, keren nih. Padahal udah tahu sakit tapi tetap kuat, tetap berusaha dan positif. Pada 15 April 1955, Ray membuka restoran pertamanya di Des Plaines, Illinois. Dan pada akhir tahun, Ray Kroc telah membuka dua lagi dan menjadikannya sebagai restoran terlaris dengan keuntungan sebesar 235.000 US dollar atau saat ini setara dengan 3,3 miliar dalam penjualan. Wow. Di setiap restoran yang ia buka, Ray menggunakan sistem McDonald bersaudara, memberikan perhatian khusus pada sisi kebersihan. Kemudian ia mulai menjual waralaba restoran itu dan mengumpulkan 1,9% dari penjualan kotor. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, Ray membuka perusahaan independen lain yang akan membeli atau menyewakan tanah, di mana waralaba McDonald akan berdiri. Dan pada pergantian tahun 1950-an, restoran McDonald telah tumbuh sangat besar, menghasilkan laba yang baik. Tetapi pada saat yang sama, sering terjadi bentrokan antara Ray dan juga si McDonald bersaudara ini ya, atas perubahan yang ingin dibawa oleh Ray. Dan oleh karena itu, pada tahun 1961, Ray membeli McDonald dengan uang tunai sebesar 2,7 juta US dollar atau saat ini setara dengan 38 miliar. Dan proses pergantian kepemilikan itu bukan tanpa hambatan ya. Ray berharap bahwa kesepakatan itu akan mencakup restoran asli di San Bernardino, tetapi pada saat terakhir McDonald bersaudara menolak untuk berpisah dengan restoran pertama itu. Dia juga membuka McDonald baru yang berjarak 1 blok dari toko aslinya yang bernama The Big M, memaksa McDonald bersaudara menjauh dari bisnis tersebut. Ini sebenarnya inspiratif atau gimana sih, sebenarnya nggak boleh kali ya, tapi ya udahlah. Tapi ini memang kisahnya ya. Ray bebas menjalankan bisnisnya sesuai keinginannya. Restoran mulai berkembang dengan sangat cepat pada 1965. Rantai restoran McDonald itu memiliki
700 restoran di 44 negara bagian. Dan pada bulan April 1965, McDonald's go public dengan harga 22 US dollar per saham atau saat ini setara dengan 313.610. Dalam beberapa minggu, harga sahamnya pun naik ya menjadi 49 dolar atau saat ini setara dengan 698, mendatangkan keuntungan yang sangat besar baginya. Dan pada akhir dasawarsa ada 1.500 McDonald yang beroperasi di seluruh dunia, melampaui mimpinya Ray. Dari 1977 hingga kematiannya pada tahun 1984, dia tetap menjadi ketua senior perusahaan. Kita mundur lagi ya. Pada tahun 1977, setelah mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua dewan, Ray mengalihkan perhatiannya ke dunia baseball. Dia membeli San Diego Padres dan berkonsentrasi pada peningkatan anggota tim. Dan pada tahun 1972, Ray menerima Horatio Alger Award dari Horatio Alger Association of Distinguished Americans atas dedikasi dan kejujurannya. Pada tahun 1922, Ray Kroc menikahi kekasihnya nih di sekolah menengah Ethel Fleming. Mereka memiliki seorang putri bernama Marilyn Kroc. Namun sayangnya pasangan itu cepat ya bercerai pada tahun 1961. Dia kisah inspiratif dari makanan cepat saji bernama McDonald. Yang siapa sih yang nggak tahu, pasti tahu lah ya. Enak banget McD jam segini. Terima kasih sudah nonton, semoga terhibur. Assalamualaikum.